الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Sadaqallahul azim. Para bapak, para ibu, jamaah salat subuh Masjid Ar-Raudhah. Alhamdulillah sedaya ingkang sanget dalam mulyakaken. Mugi-mugi sami dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini hari Sabtu, hari terakhir dari bulan Dzulhijjah, bulan besar. Dan nanti maghrib kita akan memasuki bulan yang baru, bulan Muharram, sekaligus sesuai dengan perhitungan tahun Hijriah kita akan memasuki tahun yang baru 1446 Hijriah. Dalam tradisi kita biasanya membaca doa akhir sanah, doa akhir tahun jelang maghrib, dan membaca doa awal tahun setelah sholat maghrib. Bapak Ibu, kalau kita pelajari isi daripada doa itu, doa akhir tahun itu adalah memohon pengampunan kepada Allah, karena bukan mungkin tetapi sudah pasti 1 tahun yang berlalu kita banyak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon pengampunan kepada Allah. Dan doa awal tahun itu intinya adalah memohon perlindungan kepada Allah agar kita diberi hidayatnya, diberi petunjuknya, sehingga kita bisa selalu berada di jalan Allah selama 1 tahun ke depan. Insya Allah nanti kita baca di rumah kita masing-masing, kita doa kepada Allah dalam rangka memohon kekuatan, memohon perlindungan, karena pada hakikatnya kita ini adalah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita tidak punya kekuatan apa-apa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu ingkang satula mulyakaken, pagi ini kajian kita surat At-Taubah ayat 36. Saya baca di dalam tafsir Al-Munir karangannya
Prof. Dr. Wahba Az-Zuhaili, ayat ini diturunkan oleh Allah karena orang-orang dahulu menganggap bahwa bulan itu bukan hanya 12, tapi sebagian dari mereka itu menganggap bulan itu 13. Jadi mereka menghitung bulan itu 13, sebagian dari mereka. Sehingga kemudian turunlah ayat ke-36 surat At-Taubah untuk meluruskan cara perhitungan bulan. Tapi tentu para bapak, para ibu, yang dimaksudkan dengan bulan-bulan di sini adalah bulan-bulan yang diakui oleh Islam adalah kalender Komariah, kalender yang mengikuti perhitungan peredaran bulan, di mana awal bulan itu ditentukan dengan ru'yatul hilal atau dengan istiqmal. Lalu perbedaan yang kedua, setiap harinya itu pergantian harinya di acuannya adalah ghurubus syams, terbenamnya matahari. Jadi Bapak Ibu, maghrib nanti kalau menurut kalender Hijriah sudah masuk hari Ahad. Maghrib, manjing waktu maghrib itu sudah hari Ahad nanti, sudah bukan hari Sabtu. Kemudian para bapak, para ibu, berbeda dengan kalender Masehi, di mana kalender Masehi itu pergantian hari itu pas jam 00.00, jam 12 malam. Ini pergantian hari, perbedaan pergantian hari dalam kalender Masehi dan kalender Hijriah. Bapak Ibu, sesuai dengan firman Allah yang telah saya bacakan, inna iddatash syuhuri, sesungguhnya jumlah bulan, hitungan bulan, Muharram, Safarul Khair, Rabiul Awal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ketokane mboten hafal ketokane niki. Hafal lho mboten? Mboten nggih? Masyaallah. Nah terus nek jenengan mboten hafal, putra-putrane jenengan pripun niki? Ngapunten. Nggih, nek cara Jawa apa? Cara Jawa hafal nggih. Hafal nggih? Saestu nggih. Lho niki bulan-bulan yang menjadi acuan ibadah kita. Kapan kita puasa Ramadan, puasa, acuannya bulan Ramadan, bukan Januari Februari. Kapan kita menjalankan ibadah haji, acuannya bulan ini. Kalender Komariah, kalender Hijriah ini, bukan Januari Februari. Kapan kita menghitung haulnya zakat, acuannya juga ini, bukan Januari Februari. Perhitungan haulnya zakat. Ngapunten. Nah, seharusnya kita hafal lah. Mosok wong Islam karo kalender dhewe boten hafal. Cuma mungkin beda istilah nih, beda istilah. Nek Jawa Suro, Sapar, Maulud, Ba'da Maulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Rowah, Poso, Sawal, Selo, Besar. Hafal lho mboten? Podo-podo gak hafal gitu. Harus hafal nih, saestu. Ngapunten. Nek Januari Februari hafal nggih? Hafal nggih? Januari Februari hafal nggih? Soale wayahe bayaran niku napa nggih? Masyaallah. Gaji ke-13 niku bulan napa niku? Masyaallah. Para bapak, para ibu, inna iddatash syuhuri, sesungguhnya hitungan bulan, jumlah bulan,
indallahi, di sisi Allah, isna asyara syahran, adalah 12 bulan. Seperti yang sudah kita hitung barusan. Fi kitabillah, di dalam kitab Allah, artinya di dalam ketetapan Allah. Yauma khalaqas samawati, sejak telah diciptakan langit wal arda, dan bumi. Minha, di antara yang 12 itu, arba'atun hurum, ada 4 bulan-bulan mulia. Apa itu 4 bulan-bulan mulia? Dalam hadis dijelaskan, para bapak, para ibu, salah satun mutawaliyatun, yang 3 berurutan. Nopo? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Bulan-bulan besar, bulan-bulan mulia. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ngapunten. Napa Zulqa'dah niku? Sela. Zulqa'dah niku bulan sela. Zulhijjah niku bulan besar. Lajeng Muharram. Napa Muharram? Surah. Rajab, Rajab. Para bapak, para ibu, kita sesungguhnya sedang berada di bulan mulia, bulan Dzulhijjah, dan kita akan memasuki bulan yang juga mulia, bulan Muharram. Cuma dengan memasuki bulan Muharram itu berarti satu, kita akan memasuki tahun baru Islam. Kita akan memasuki tahun baru Islam nanti malam. Tentu sajalah tahun baru Islam ini tanpa mercon, pastilah nggih, tanpa kembang api. Tahun baru Islam ini mari kita meriahkan dengan doa. Doa di rumah kita masing-masing, atau mungkin alhamdulillah manawi panjenengan rawuh teng masjid membaca doa bersama-sama, doa akhir tahun atau mungkin doa awal tahun. Nanti setelah maghrib dipimpin oleh imam kita yang mengimami sholat maghrib untuk berdoa kepada Allah, membaca doa awal tahun. Nanti malam ini, nanti malam, karena memang pergantian tahunnya nanti malam. Kemudian para bapak, para ibu, ada beberapa hal penting yang perlu kita ketahui terkait dengan bulan Muharram. Yang pertama adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul dalam hadis, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa itu yang terbaik, yang paling afdal adalah syahrullahil Muharram, puasa di bulan Muharram. Gigit dinjing ngapunten, tapi ketokane banten poso, ketokane poso napa mboten iki, mboten ketokane, kayak mboten ketokane mboten. Nggih sing poso alhamdulillah, sing mboten napa-napa lah, mboten napa-napa. Napa malih setiap Ahad Minggu teng mriki lek enten kajian to nggih. Enten kajian, enten sarapan nggih. Waduh, eman nggih sarapan. Sing poso alhamdulillah, sing boten napa-napa. Sing paling penting para bapak, para ibu adalah puasa di bulan Muharram itu ada satu hari yang paling utama, adalah puasa pada hari Asyura. Hari Asyura. Kalau di bulan Dzulhijjah, bulan besar itu ada hari Arafah. Kalau di bulan Muharram itu ada hari Asyura. Hari Asyura. Jadi sebagaimana ditulis di dalam sejarah bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qadimal Madinata fawajadal yahuda yasumuna yawma Asyura. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah pada saat hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati orang-orang Yahudi itu pada berpuasa di hari Asyura. Fasa'alahum. Rasul bertanya kepada mereka,
Mengapa mereka puasa Asyura? Mereka menjawab, yaumun najjallahu fihi Musa wa aghraqa Fir'aun. Ini adalah hari di mana Allah memberikan keselamatan kepada Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Kapan itu? Terjadi pada hari Asyura. Fanahnu nasumuhu syukran. Kami berpuasa di hari Asyura ini sebagai wujud syukur terima kasih kita kepada Allah yang telah memberikan anugerah keselamatan kepada Nabi Musa, Nabi mereka, dan juga Nabi kita umat Islam, memberikan keselamatan kepada Nabi Musa dan kaumnya ketika eksodus, hijrah, ketika pindah secara besar-besaran dari Mesir menuju negeri asal mereka adalah Palestina yang disebut dengan Syam. Dahulu kan Palestina itu termasuk bagian dari wilayah Syam. Para bapak, para ibu, sepindah malih kaum Nabi Allah Musa bersama bangsanya, bersama kaum Bani Israel yang tinggal di Mesir, mereka eksodus di malam hari, lalu mereka harus menyeberangi Laut Merah. Allah memberikan keselamatan pada mereka, dan ketika Raja Mesir yang kita mengenalnya dengan Fir'aun itu mengejar bersama bala tentaranya, Allah kemudian menenggelamkan mereka. Bagi mereka ini hari yang sangat bersejarah, maka mereka memperingati hari itu dengan berpuasa. Apa kata Rasul? Nahnu aula bi Musa minkum. Kami, kata Allah, kata Rasulullah, lebih berhak dengan Nabi Musa dibandingkan kalian. Fa'amara bisyamihi. Lalu Rasul memerintahkan pada para sahabat, fasamahu wa amara bisyamihi. Rasulullah berpuasa pada hari Asyura, dan Rasul memerintahkan para sahabat, tentu termasuk kita-kita sebagai umatnya, untuk berpuasa pada hari Asyura. Kapan itu? 10 Muharram. Sing boten poso bulan Muharram, sing penting poso hari Asyura. Kira-kira siap no boten? Siap nggih? Sehari tok, masuk sehari boten. Sehari prei rokokan lah nih. Kalau makannya kan bisa dimajukan dan bisa ditunda. Kita puasa itu kan hanya mengatur pola makan saja. Seharusnya sarapan pagi, sarapannya jam 3 atau setengah 4. Seharusnya makan sore atau makan siang, nanti makannya ditunda jam setengah 6. Yang tidak bisa ditoleransi ini kan rokokan karo ngopi niku kan. Jadi mohon maaf Bapak Ibu ingkang saat kula mulyakaken, kita puasa hari Asyura. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanyakan tentang fadilah atau keutamaan berpuasa di hari Asyura, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yukaffirus sanatal madiyah. Puasa Asyura itu keutamaannya adalah menghapus dosa-dosa kita dalam 1 tahun yang telah berlalu. Jadi alhamdulillah, puasa sehari, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah sepanjang 1 tahun. Kemarin sudah puasa Arafah, dosa sebelum dan 1 tahun sebelum dan 1 tahun sesudah diampuni oleh Allah. Kita puasa Asyura diampuni juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan tempatnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Di eman-eman to eman-eman. Bahkan Rasulullah matur, la in baqitu ila qabilin, la in baqitu ila qabilin, kalau saja saya masih hidup di tahun yang akan datang, kata Rasulullah, la asumannat tasiah, niscaya aku akan berpuasa pada tanggal 9. Kenapa? Agar puasa kita berbeda dengan puasanya orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu puasa Asyura. Kita umat Nabi Muhammad bukan hanya Asyura, tapi mulai tanggal 9 kita sudah puasa. Kalau kemarin kita mulai tanggal 8 Tarwiyah dan Arafah, 8 dan 9. Kalau di bulan Muharram kita puasanya tanggal 9 dan tanggal 10. 9-nya namanya Tasu'a, 10-nya namanya Asyura. Mudah-mudahan
Mohon maaf, mudah-mudahan sekali lagi diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab cobaan nih wong poso niku nggih aras-arasen nggih. Aras-arasen cobaan. Kemudian para bapak, para ibu yang saya muliakan, la haula wala quwata illa billah, berkaitan dengan pekan Muharram, di mana-mana, di masjid, di musalla. Nanti malam saya ada acara di Krian, acara pekan Muharram tahun baru Islam, sekaligus santunan anak yatim dan orang-orang duafa. Besok malam juga ada acara santunan anak yatim juga di Kutisari. Bapak Ibu, la haula wala quwata illa billah. Kenapa kita setiap bulan Muharram kita mengadakan pekan Muharram dengan memberikan santunan kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang duafa. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Sebetulnya hadis yang populer di tengah-tengah kita itu bukan santunan kepada anak yatim, bukan kepada duafa di hari Asyura itu, tetapi membahagiakan, melapangkan, menyenangkan keluarga. Kalau hadisnya seperti itu. Kata Rasulullah dalam hadis, mudah-mudahan saya tidak salah teksnya, au kamaru ya, man wassa'a ala iyalihi yauma asyura'ah wassa'allahu sa'ira sanatihi. Yang artinya lebih kurang demikian, siapa yang melapangkan keluarganya, siapa? Istri, anak, lebih-lebih kedua orang tua yang mungkin masih ada. Siapa yang melapangkan keluarganya? Oh, ini Asyura, ini pekan Muharram, Masya Allah, Asyura, bulan Syura, saya senangkan keluarga, saya bahagiakan keluarga. Sebagaimana orang-orang Yahudi, gimana orang Yahudi mereka menjadikan Asyura itu sebagai hari raya mereka, hari raya mereka. La haula wala quwata illa billah. Kita menjadikan Asyura sebagai hari yang istimewa, tapi kita bukan hari raya, kita puasa. Mulai malam harinya keluarga kita bahagiakan. Masya Allah. Biasanya ketika kita kasih belanja sekian khusus Asyura, belanjanya ibu-ibu jenengan tunggu mawon, insya Allah 10 juta. Alhamdulillah. Ngapunten. La haula wala quwata illa billah. Para bapak, para ibu, kita yang membahagiakan keluarga, istri, anak, lebih-lebih kedua orang tua di hari Asyura. Apa janji Rasulullah dalam hadisnya, wassa'allahu sa'ira sanatih, Allah akan melapangkan orang itu sepanjang 1 tahun. Allah akan memberikan kelapangan. Masya Allah. Makanya sebagian ulama di bulan Muharram, khususnya pada hari Asyura, Masya Allah, menganjurkan kita bukan sekedar tausiatul iyal, membahagiakan keluarga, tapi juga berbagi dengan para yatama, berbagi dengan orang-orang duafa. Bapak Ibu, sebagaimana janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, ana wa kafirul yatimi fil jannati hakadha, wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma. Kata Rasulullah, saya dan orang yang menjamin anak yatim. Anak yatim itu siapa? Man laisa lahu abun. Anak yang ditinggal mati oleh bapaknya dan masih berusia di bawah umur, belum dewasa, belum usia dewasa, baligh akil. Artinya apa? Kalau laki belum keluar air mani atau belum berusia 15 tahun. Kalau perempuan belum uzur, belum haid, atau belum berusia 15 tahun. Kalau sudah haid usia 12, biasanya usia 12 itu sudah haid, kelas 6 SD, itu sudah bukan yatim. Yatim itu sampai dengan usia baligh akil. Kalau sudah baligh itu sudah bukan yatim,
sudah bukan yatim. Ya, kalau memang miskin tergolong du'afa. Du'afa, orang-orang miskin. Kita santuni karena mereka du'afa. Tapi kalau misalnya alhamdulillah rizkinya melimpah karena harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya luar biasa, dia bukan miskin, dia bukan du'afa, dia bukan lagi yatim dan gak perlu disantuni. Jadi yatim itu sampai dengan usia baligh akil. Rata-rata SD itu sudah baligh akil. Rata-rata SD usia 12 tahun. Rata-rata sudah baligh akil. Kenapa? Yang perempuan sudah mulai haid, yang laki mungkin sudah mulai keluar air mani. Kalau tidak mengalami dua hal itu, ditunggu sampai 15 tahun. Itu usia baligh akil. Bapak Ibu, ana wa kafilul yatim. Ini saya sampaikan, mohon maaf mungkin di antara kita alhamdulillah ada rezeki lalu kita alokasikan. Kita memang tidak bisa menjamin hidupnya anak yatim setiap bulan, bahkan mungkin ikut berdonasi untuk biaya pendidikan, biaya kehidupannya. Mungkin berat bagi kita. Mohon maaf, mungkin berat bagi kita. Okay. Yang beruntung itu adalah ibunya sendiri. Ibunya sendiri. Karena dengan tanggung jawab dia membesarkan, mendidik, menyekolahkan, maka dia termasuk ana wa kafilul yatim. Saya dan orang yang menjamin hidupnya anak yatim fil jannati hakadha. Di dalam surga itu seperti ini kata Rasulullah. Wa asyara bis sababati wal wusta. Rasul memberikan isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah. Wa farraja bainahuma, merenggangkan antara dua jari ini. Betapa beruntungnya. Mohon maaf, yatim itu hanya sampai usia 12 tahun. Kalau kita punya uang 30 atau sampai 40 itu sudah lebih dari cukup untuk biaya hidup, biaya pendidikan anak yatim. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Mohon maaf, alhamdulillah sudah haji, alhamdulillah sudah umroh. Bapak Ibu, misalnya kita punya rezeki, sungguh lebih utama rezeki kita itu dibuat untuk memberdayakan anak yatim. Coba, kalau kepingin membandingkan reward yang dijanjikan oleh Rasulullah, Bapak Ibu, yang dijanjikan oleh Rasulullah kepada orang yang umrah itu apa? Al-umratu bainal umrati kafaratun lima bainahuma. Umrah itu kata Rasulullah menjadi penebus dosa-dosa kita. Kafarat, jadi penebus dosa. Tapi misalnya uang yang seharusnya kita jadikan sebagai biaya umrah itu dialokasikan untuk anak yatim, untuk biaya hidupnya, untuk biaya sekolahnya 30 juta misalnya. Mohon maaf, ada anak yatim masih usia SD, kita berikan uang ini untuk biaya sekolahnya. Masya Allah, untuk bekal sekolahnya. Bapak Ibu, apa yang dijanjikan oleh Rasulullah bukan saja pengampunan dosa-dosa, tapi apa kata Rasul? Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha. Surga dan berdampingan dengan Rasulullah lagi. Coba, surga dan berdampingan dengan Rasulullah. Jadi secara reward yang dijanjikan oleh Rasulullah sebagai pembalasan bagi kita yang umrah dengan kita yang mengalokasikan rizkinya untuk memberdayakan adik-adik yang yatim, ternyata kalau kita bandingkan reward pembalasan dari Allah jauh lebih besar memberdayakan anak yatim. Napa malih sekaligus memberdayakan ibunya nggih. Nggih, tambah besar itu pahalanya. Nggih, tambah besar, tambah besar. Nang mriki enten lho mboten? Enten lho mboten? Sing seger-seger enten nggih. Nggih, niki mangke Abah nih, Abah Ali nih.
nek kula mboten tumut-tumut kula. Kadhe dhuwit kula sani. Bagiannya beliau nih. Cuma para bapak para ibu ngapunten. Lebih banyak uang itu lebih banyak dibelanjakan untuk apa? Untuk umrah. Padahal haji sampun, umrah bolak-balik. Sakjan ini menurut kula loh, nek menurut kula. Untuk anak yatim. Ya memang mohon maaf Bapak Ibu, tentu yang lebih besar pahalanya itu akan lebih berat tantangannya, tantangan diri kita sendiri. Makanya kata Rasulullah dalam hadis, as-sa'i 'alal armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah wa ahsabu qala wa kasai wa kal qaimi alladzi la yaftur wa kas-saimi alladzi la yuftir. Bapak Ibu, kata Rasul, as-sa'i 'alal armalati wal miskin, orang yang bekerja berusaha alal armalah, untuk memberdayakan janda-janda. Mungkin janda-janda tua lah nih, mungkin ngapunten. Tapi hadisnya janda-janda. Kita kerja, masya Allah, rezeki kita, sebagian pendapatan kita untuk memberdayakan mereka. Wal miskin, dan orang-orang miskin, lebih-lebih miskin yatim lagi. Kal mujahidi fi sabilillah, kata Rasul, sama dengan orang yang berjuang, berjihad di dalam jalan Allah, membela agama Allah, litakuna kalimatullahi hiyal ulya, agar kalimat Allah itu yang berdiri tegak, superior. Jadi Rasulullah menganalogikan orang yang bekerja untuk memberdayakan orang-orang du'afa itu oleh Rasulullah dianalogikan sama dengan orang yang berjuang di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya luar biasa. Mohon maaf, kita nggih cara sakniki lah, ngapunten, cara sakniki enten misalnya enten perang enten dalam membela agama Allah, misalnya kira-kira budal perang lho mboten, kira-kira budal lho mboten, aduh gak kira wong budal teng masjid mau narasa-rasa to nggih, kok budal perang niku lho nggih, budal teng masjid lho rasa-rasan, kok budal perang, pertaruhannya nyawa, istri-istri kita jadi janda, anak-anak kita jadi yatim, jadi yatama, kira-kira budal lho mboten. Gak gitu meyakinkan gitu, nyuwun pangapunten, aput pun ini gak usah perang, tapi ada rezeki kita yang dialokasikan untuk orang-orang du'afa ini, itu pahalanya luar biasa. Dan mohon maaf Bapak Ibu ingkang kula muliakan, karena memang secara sosiologis ngapunten, gak ada gengsi gitu secara sosial. Nggih, mohon maaf nih umroh kan uang gitu nggih. Nek haji bolak-balik ngoten lak wah to nggih. Wingi haji sane iki haji napa malih plus ngoten. Wah kan nggih. Wah. Ngapunten sing wah-wah niku kadang ngapunten sawane gedhe, kadang ganjarane cilik. Nggih, mergo napa? Ngenten pamernya enten sing sawangane ngoten nggih. La haula wala quwata illa billah, panjenengan sembunyi-sembunyi datang ke rumah tetangga, masya Allah, yang tak berpunya, khususnya mungkin keluarga ada yatim, masya Allah. Itu yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sekedar dijanjikan surga, tapi Rasul menempatkan mereka sama dengan orang yang berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten Bapak Ibu, haula wala quwata illa billah. Mungkin kita tidak bisa setiap bulan, tapi paling boten setiap tahun. Dan kita punya tradisi bulan Muharram ini dijadikan sebagai bulan hari rayanya anak-anak yatim, hari rayanya orang-orang du'afa. Mohon maaf, ini saya sampaikan mulai sekarang
Kalau Asyura itu masih tinggal 10 hari lagi, kita bisa mempersiapkan. Alhamdulillah 10 hari ke depan kita nabung setiap hari 100.000, nanti 10 hari bisa 1 juta. Insyaallah Bapak Ibu, untuk memberdayakan anak yatim, meskipun tidak berdampingan dengan Rasulullah kelak di surga, paling boten mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah sebagai ahli surga. Amin Allahumma amin. Kita kan tidak tahu, mohon maaf, sering niku kula aturaken kan, sering dalam aturaken analogi itu. Kalau dulu di zaman Bani Israel ada seseorang, mohon maaf, kehausan, lalu menemukan sumur, dia minum dari sumur itu. Ketika naik dari sumur itu, faida kalbun yalhas ya'kulus sara, ternyata ada anjing yang melet-melet, ya'kulus sara, makan tanah. Lalu dia bergumam di hatinya, sungguh anjing ini merasakan haus seperti yang aku rasakan. Dia masuk lagi ke dalam sumur, dia lepas sepatu bootnya, dia isi air, lalu dia naik, air itu kemudian dia berikan pada seekor anjing yang kehausan itu. Saya baca dalam kitab Riyadhus Shalihin hadis ini, Bapak Ibu, fasyakarallah, Allah berterima kasih. Nah punten, nyeneng no kiri nih kalau, Allah berterima kasih. Apa wujud terima kasih Allah? Faghafara lahu, Allah ampuni dosa-dosa orang itu. Nyenengno kiri. Saya baca dalam hadis itu juga, fa'adkhalahullahul jannah, kelak orang ini oleh Allah akan ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten, nyenengno kiri nih loh, isok berbalas surganya Allah. Nopo malih nyeneng noron rondo. Ngapunten nggih. Ojo berpikir nopo-nopo panjenengan, nyeneng no anak yatim, nyeneng no janda-janda, nyeneng no duafa. Maksudnya janda sing sepuh-sepuh lho nggih, sing sepuh-sepuh. Sing nom-nom ojo disenengno, dirabi mawon. Nyuwun pangapunten. Jadi para bapak, para ibu, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini kesempatan bagi kita. Ini kesempatan bagi kita. Bahkan oleh Rasulullah dianalogikan kal qaimi alladzi la yaftur, seperti orang yang bangun malam beribadah kepada Allah, alladzi la yaftur, dengan semangat yang luar biasa, la yaftur, boten kendor-kendor. Wa kasaim alladzi la yuftir, sama dengan orang yang beribadah puasa, alladzi la yuftir, gak putus-putus. Kita melek dalu nggih boten, poso nggih boten, nggih ngapunten, nggih monggo lah. Rizki kita yang beribadah, santuni anak yatim. Insyaallah sesuai kemampuan kita, sesuai keikhlasan kita, sampai di mana hati kita ikhlas, monggo kita berbagi dengan mereka di pekan Muharram, insyaallah 10 hari ke depan, khususnya pada hari Asyura. Para bapak, para ibu yang saya muliakan, terkait dengan pergantian tahun yang insyaallah nanti malam akan kita jalani. Tentu yang pertama, para bapak, para ibu, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur karena pergantian tahun ini sekaligus Allah sayang kepada kita, Allah memuliakan kita, Allah memberikan kita usia semakin panjang, kesempatan hidup semakin lama, kesempatan beribadah semakin terbuka. Ketika Rasulullah itu ditanyakan oleh salah seorang lelaki di antara para sahabat, tidak disebutkan dalam hadis itu siapa nama lelaki itu. Lelaki itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khairun?" Siapa manusia terbaik itu Rasul? Rasulullah menjawab, "Man tala umuruhu." Man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Manusia terbaik itu adalah orang yang usianya panjang
Dawa umure wa hasuna amaluhu, baik amalnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin, Allahumma amin. Sebaliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian ditanyakan oleh sahabat itu, wa ayyun nasi syarrun, siapa manusia terjelek itu Rasul? Kata Rasul, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Manusia terjelek itu adalah orang yang oleh Allah diberi usia yang panjang, kesempatan hidupnya luar biasa, sampai usia 60, sampai usia 70, sampai usia 80, tapi wasa'a amaluhu. Allah memberikan usia yang panjang, tapi tidak dijadikan kesempatan untuk beramal baik. Bahkan semakin panjang usia kita, kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang berbahaya. Makanya mohon maaf, saya membaca sebagian nasihat. Seringkali kita meminta, ya Allah, panjangkan umur kami, beri kami umur yang panjang. Kalau sedaya lah kepengin umur panjang tuh, padahal di balik umur yang panjang itu semakin besar hisab kita kelak. Sama dengan kita terus meminta rizki kepada Allah, ya Allah, lapangkan rizki kita, luaskan rizki kita, bahkan diunduh. Napa diunduh niku? Jadi sakra pripun? Ya Allah, in kana rizki fis sama, jika rizki kita ada di langit, fa anzilhu, turunkan ya Allah. Niku mantap tunggu niku. Nemen tunggu niku nggih. Wa in kana fil ardi, jika ada di dalam perut bumi, fa akhrijuhu, jangan keluarkan ya Allah. Nggih, saking nemen oleh jaluk niki. Nggih ngapunten. Enggak apa-apa. Kita minta rezeki yang banyak, kita minta usia yang panjang. Tetapi yang harus diingat, dengan semakin banyak kadar rezeki kita, maka akan semakin berat hisab kita. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Subhanallah. Kita akan dihisab oleh Allah. Semakin panjang umur kita, maka semakin banyak yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin pendek umur kita, ya semakin pendek hisab kita. Kantun milih sani, kepingin panjang umur dengan dihisab lebih berat, atau kepingin umur yang pendek dengan hisab yang lebih ringan. Milih pundi? Milih do umur hisabnya ringan nggih. Langotan to nggih. Milih do umur hisabnya ringan. Pripun? Nah niku enten ayatnya, nek kepingin do umur hisabnya ringan, monggo. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisabai yasira. Kepingin hisabnya niku ringan, maka usahakan kitab catatan kita itu nanti hadir dari kanan. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ketika orang itu kelak diberi catatan amal perbuatannya, maka adapun orang yang diterimakan kepadanya catatan amal perbuatan itu biyaminihi, dengan tangan kanannya, datang dari arah kanan, diterima dengan tangan yang kanan. Fasawfa yuhasabu hisabai yasira, maka kelak akan hisab dengan hisab yang ringan. Nah pripun kersane dihisab dengan hisab yang ringan? Bapak Ibu, monggo, tidak ada yang lain. Kita perbanyak mujahadah kita, ibadah kita kepada Allah, termasuk ibadah dengan harta kita, memberikan santunan kepada anak yatim. Ini yang monggo sarang-sarang di pekan Muharram ini kita semarakkan. Syukur-syukur masjid ini mengadakan.
tambah baik Abah Cahyangi sebagai takmir masjid. Alhamdulillah menginisiasi mengadakan pekan Muharram untuk memberikan santunan anak yatim. Ditekak notong masjid, oh, Masya Allah, disayang, diusapi sirahnya, tapi ujuk diusap tak, diusap-usap aja gak dikai duit. Niku pelecehan jenengan niku nggih. Oh, anak yatim teng mriki nggih nyuwun pangapunten, ayo nak. Oh di kopiahnya dilepas, diusapi. Mek diusapi tok. Nggih ngapunten. Enggak apa-apa. Kita ngadakan pekan Muharram. Masya Allah. Untuk apa? Untuk memberikan santunan pada anak yatim. Kita hadirkan mereka nggih, untuk kita santuni, untuk kita bahagiakan, untuk kita muliakan mereka. Bukan direndahkan, diusap-usap tok, bukan, tapi benar-benar untuk kita sayangi, untuk kita berdayakan dan kita santuni. Insya Allah Bapak Ibu, rizki panjenengan tidak akan berkurang. Apa kata Rasul? Ar-Rahim Ar-Rahimun. Ar-Rahimun napa? Yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang memiliki kasih sayang pada anak yatim, sayang pada orang-orang duafa, yarhamuhumur Rahman, akan disayangi oleh Allah yang Maha Rahman. Makanya pesan Rasul, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi yang ada di muka bumi ini, termasuk adik-adik yatim, maka yang di langit sana akan sayang kepada kita. Insya Allah rizki kita alokasikan buat mereka, maka yang di langit sana akan memberikan rizki kepada kita, insya Allah ta'ala. Mudah-mudahan Allah lapangkan dada kita untuk mengamalkan ini. Yashrah sadrahu lil Islam. Allah lapangkan dada kita untuk mengamalkan ini, sehingga Masya Allah, mungkin berat, mungkin eman, mungkin abot, tapi kalau Allah lapangkan dada, akan mudah buat kita untuk berbagi dengan sama, insyaallah taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan taftahu lana biha babar ridha wat taysir wa takunu lana biha waliyyan wa nasira ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu lana biha al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya Allah, aslih dinana alladhi huwa ismatu amrina وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kirang lepatipun nyuwun agengipun pangapunten, matur nuwun sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.